Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Ibu-ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya setelah kita melaksanakan atau berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di tempat yang insya Allah berbarokah ini dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka untuk thalabul ilmi, yang mana tentu saja amalan yang sedang kita jalankan ini merupakan amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat besar ganjarannya, dan amalan ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim, ya. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ini kok di TK ini kok ada loh Bu. Dengan TK dulu nemukan hadis ini buatan dereng nggih. Mungkin kalau putra-putri yang TK mungkin hafal Bu nggih. Talabul ilmi nggih. Talabul ilmu itu ya faridah, merupakan kewajiban ala kulli muslim, ya, untuk setiap muslim. Okay. Jadi kita sebagai seorang muslim niku harus senantiasa dan harus selalu haus akan ilmu agama. Okay. Kalau ilmu dunia saja kita butuh, apalagi ilmu agama, gitu Bu. Jenengan niku kinten-kinten kalau datang ke dokter, kemudian dokternya memberikan resep niku hasil dari dokternya ngawur nopo dokter habis belajar, padahal itu ilmu dunia. Coba nek jenengan datang ke dokter tapi dokternya nggak pernah belajar kedokteran, percaya mboten bakal percaya lah niku, padahal ilmu dunia, apalagi ilmu akhirat, gitu. Ilmu agama, sedangkan akhirat itu adalah tujuan utama kita. Bagaimana kita bisa selamat di akhirat kalau kita tidak tahu caranya? Ya, maka kita harus senantiasa butuh dengan ilmu agama. Ya, salah satunya ya dengan kita duduk di tempat ini, kita belajar bersama-sama, ya, maka insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran sebagai seorang thalabul ilmi. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, uswah kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia mengikuti beliau di atas sunnahnya sampai kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Satu doa, belum bapak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, jadi hadis ini menceritakan tentang
sepasang suami istri. Sepasang apa, Bu? Suami istri. Kenapa kok sampai kisahnya mereka berdua itu dicantumkan di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim? Karena begitu luar biasanya sosok suami dan istri tersebut. Okay. Sang suami bernama Abu Thalhah. Suaminya bernama siapa, Bu? Abu Thalhah. Okay. Dan istrinya itu bernama Ummu Sulaim. Sinten? Ummu Sulaim. Okay. Sang suami bernama Abu Thalhah, istrinya namanya Ummu Sulaim. Okay. Mereka, ya, pasangan suami istri ini diberikan, ya, seorang anak yang sangat mereka cintai. Okay. Tapi ternyata sunnatullah mengatakan Allah itu akan menguji dengan apa yang dicintai seorang hamba. Maka kemudian anak yang dicintai ini, ya, ditimpa sakit. Okay. Sakit yang sangat berat, okay, sakit keras. Bahkan anak ini harus didampingi terus oleh kedua orang tuanya. Okay. Kemudian, ya, qadarullah, suaminya, ya, Abu Thalhah ini harus keluar rumah untuk melakukan safar, yang mana safar ini tidak bisa ditinggalkan, ya, karena memang harus. Dan dengan berat hati Abu Thalhah ini meninggalkan anaknya yang sedang sakit hanya dengan istrinya. Dan qadarullah, ya, ternyata anak yang begitu ia cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias nopo, Bu? Meninggal dunia. Okay. Tapi Abu Thalhah tidak tahu karena sedang perjalanan, dan dulu tidak ada WA. Tidak ada WA, Bu. Kalau sekarang tinggal di WA, gitu. Yeah. Dulu belum ada sinyal, belum ada HP. Jadi Abu Thalhah niku tidak tahu kabarnya kalau anaknya sudah meninggal. Istrinya sikapnya pripun terus, Bu? Nopo kemudian mengirim utusan untuk memberitahu? Tidak. Ya. Bahkan istrinya itu memerintahkan kepada seluruh kerabatnya, adiknya, kakaknya, neneknya, anak tersebut, dan seluruh kerabatnya diberitahu jangan sampai nanti ketika Abu Thalhah niku datang, jangan ada satupun yang mengabari. Jangan ada satupun yang mengabari. Lah terus yang ngabari sinten? Ini nanti beliau sendiri. Akhirnya betul, beberapa hari kemudian Abu Thalhah datang. Dan betul yang diprediksi istrinya, pertanyaan pertama, ya, dari Abu Thalhah ini adalah, wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita? Terus kita dengar jawabannya pripun, Bu? Jawabannya adalah sudah lebih tenang. Bohong buatan Bu Niko? Bohong. Ya kan lebih tenang toh, Bu. Kalau yang sebelumnya batuk-batuk, sekarang sudah nggak batuk-batuk, gitu. Sudah lebih tenang. Maka karena posisinya Abu Thalhah ini capek setelah safar, karena kalau safar zaman dulu dengan sekarang beda, Bu. Ya sekarang kan pakai bis, pakai mobil, pakai pesawat, dia nggak terlalu capek. Tapi nek zaman dulu kan safar niku nggak jalan kaki, kalau nggak punya kendaraan onta niku jalan kaki. Dan kalau seandainya naik onta, naik kuda niku capek loh, panas gitu. Maka ketika datang, oh, yang dipahami oleh Abu Thalhah ini bukan tenang meninggal, bukan. Ya dipahaminya, oh berarti sudah sembuh, ya sudah. Dan ketika itu, Bu, istrinya niku sudah memasakkan masakan yang paling enak, masakan yang paling disukai.
Namanya orang baru pulang safar niku kan biasanya lapar nggih Bu nggih. Capek, lapar. Nggih. Akhirnya karena sudah mendengar kabar sembuh gitu, dikiranya sembuh. Akhirnya makannya lahap. Nggak kepikiran. Ketika suaminya lagi makan, Ummu Sulaim ini, istrinya ini berdandan. Jadi kan kalau mau didatangi suami dandan mboten Bu. Napa lah pokoknya apa kayak saeneke pripun dandan mboten. Dandan nggih. Ya, jadi istrinya ini kemudian berdandan. Kalau bahasa sini apa Bu? Bersolek nggih. Bersolek. Dandan itu bahasa mana Bu? Nggih, bersolek. Kemudian ya setelah itu ngapunten Abu Thalhah ini kemudian melaksanakan hajatnya dengan istrinya, dan istrinya melayani dengan sepenuh hati tanpa menampakkan sedikit pun rasa sedih. Apakah tidak sedih? Ya sedih Bu, tapi tidak menampakkan. Ya. Kenapa Bu? Kenapa kok tidak ditampakkan? Karena istrinya tahu gitu, keadaan orang yang sedang pulang safar niku capek, nggih lapar, moodnya nggak enak. Kalau langsung dikabari yang enggak kan pripun nggih Bu nggih. Makanya istrinya itu menahan kabar ini dulu sampai kemudian tadi sudah makan, sudah selesai melakukan hubungan biologis, dan setelah itu nopo jiwanya kembali nopo plong ya. Sudah nopo kalau bahasa kita itu sudah tenang gitu Bu. Sudah enggak burit lagi gitu loh. Sudah nopo nggih? Kalau bahasanya niku sudah enggak, moodnya itu sudah kembali. Gitu. Baru kemudian istrinya ini ya mengabarkan kepada Abu Thalhah, ngabar gini pripun Bu? Ya, bijaknya Ummu Sulaim ini ngabarinya itu dengan halus juga, nggak langsung. Jadi istrinya ini bertanya kepada suaminya. Ummu Sulaim ini bertanya kepada Abu Thalhah, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu kalau ada orang, tetanggamu misalnya pengen bepergian, tapi di rumahnya itu ada barang-barang berharga sehingga dia menitipkan kepadamu. Kemudian setelah pulangnya orang tersebut dari safar, dari perjalanannya, barang tersebut mau dia ambil tapi kamu tahan, nggak boleh, nggak mau diambil, nggak mau. Niku pantas mboten toh? Boleh nggak seperti itu? Maka kata suaminya, ya nggak boleh, uang itu punya orang tadi. Kita cuma titipi. Anak niku titipan mboten Bro? Titipan. Maka kemudian istrinya mengatakan, Pak, kalau bahasa kita, anak kita sudah diambil sama yang punya. Titipan ya yang Allah berikan kepada kita sudah diambil lagi. Selesai masalah. Nggak ada nopo namanya teriak-teriak, nggak ada sampai histeris nangis, nggak ada. Selesai masalah. Nih. Kenapa kok bisa seperti itu Bu? Kenapa kok ketika sepasang suami istri ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang begitu berat, diambil titipan Allah tersebut, ya Allah ambil anaknya yang sangat dicintai, kok begitu sabarnya mereka, begitu tabahnya mereka, kok bisa seperti itu Bu? Kenapa Bu kok bisa seperti itu? Iman dalam apa Bu? Nah, keyakinan apa nih maksudnya? Niki materi kita sekarang nih Bu. Kita harus yakin, sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwasannya segala yang kita miliki semuanya itu hanya milik Allah. Semua yang kita punya,
Semua kenikmatan yang ada pada diri kita itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kinten-kinten sudah seperti itu belum, Bu? Malah dipek nggih, Bu nggih. Dititipi malah dipek nggih. Syukur-syukur nek sing nitipi lali nek kuwi barange. Sisan dipek, sisan di jika ora dibalekke, ora dilekke. Ngoten nggih, Bu nggih. Malah seperti itu. Padahal statusnya ya, yang kita punya itu adalah titipan, tapi untuk mengakui titipan itu sangat susah. Nggih napa nggih, Bu? Nggih. Kalau kita kehilangan itu seakan-akan kita yang punya. Padahal itu bukan punya kita. Ya. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, kita harus meyakini. Nggih, ini tugasnya berat, Bu, tapi harus dilakukan. Nggih, Bu nggih. Tugasnya berat, tapi kita pelan-pelan bersama-sama melakukan. Meyakini bahwasannya segala yang kita miliki adalah milik Allah dan bukan milik kita. Kita hanya dititipi. Jadi status kenikmatan yang kita punya adalah titipan. Ya, bukan kepemilikan. Ya, jadi sebenarnya kalau ada bahasa, lah kan mun aku dhewe. Sakrepku. Ya, bukan seperti itu, Bu. Ya. Ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, Bu, kalau kita sudah yakin, ya, kita sudah memiliki iman. Ya. Keyakinan kita sudah kuat akan hal tersebut, maka ada konsekuensi. Ada konsekuensi, ya. Apa konsekuensinya? Ada dua, Bu. Ya, niki nanti di akhir pengajian saya tanya harus bisa nggih, Bu, nggih. Karena cuma dua. Kalau 12 lupa nggak apa-apa. Ini cuma dua. Nggih, tambah mulai 20. Niki cuma dua, nggih, Bu, nggih. Konsekuensinya ada dua. Yang pertama adalah ya konsekuensi. Ya, dari kita mengimani segala sesuatu yang kita punya adalah titipan Allah, maka yang pertama konsekuensinya adalah kita harus menggunakan titipan itu sebagaimana mestinya. Bu, jenengan punya sendal mboten? Gak ada sendal nggih? Sendal niku dipakai di mana? Di kaki. Semestinya dipakai di kaki. Kalau ada orang ke pasar kok pakai sendal di kepala, pripun, Bu? Ngoten nggih, Bu nggih. Nah, berarti kalau sendal itu diciptakan untuk dipakai di kaki, maka seharusnya dipakai di kaki. Nggih. Kemudian misalnya jenengan punya kursi. Nggih toh, kursi itu fungsinya diciptakan untuk apa? Untuk duduk. Nggih toh. Jadi kita harus menggunakan fungsi kursi itu untuk duduk. Meja diciptakan untuk untuk makan, untuk belajar. Ya, maka kita harus gunakan meja itu untuk belajar. Kita kira ada orang duduk di atas meja. Niku pripun, Bu? Sarung nggih, Bu nggih. Nah, ndak pantas. Karena pantasnya meja itu untuk duduk. Ya. Kemudian contohnya kenikmatan yang kita punya ya Allah berikan itu apa, Bu? Kesehatan. Kemudian apa meleh? Yang nampak sekarang ini? Ketenangan. Yang nampak niku kan hati-hati, Bu. Yang nampak, yang harta. Kemudian niki napa niki Mas lupa. Ini kenapa? Tubuh kita, mata yang sehat, telinga yang sehat, tangan, kaki. Mata Allah ciptakan mata untuk apa, Bu? Melihat. Kinten-kinten Allah menciptakan mata untuk kita itu untuk digunakan melihat yang betul-betul baik atau yang tidak. Seharusnya, Bu, kinten-kinten yang baik.
Nggih Bu nggih. Mulut kita, Bu, mulut. Lah, mulut kita diciptakan Allah, diberikan kepada kita, seharusnya diaplikasikan untuk kebaikan, nopo untuk rasan-rasan. Wah, angel iki. Rasa-rasan itu kayak micin nggih Bu nggih. Kalau nggak ada micin nanti nggak enak nggih. Nggak sedap nggih Bu nggih. Nggih. Kemudian tangan kita digunakan untuk nopo? Bekerja, kalau yang bapak-bapak untuk mencari nafkah, yang ibu-ibu membantu urusan rumah tangga. Kaki diciptakan Allah untuk apa Bu? Berjalan. Kira-kira jalan kemana seharusnya? Ke tempat-tempat kebaikan apa tempat maksiat? Tempat kebaikan, nggih Bu nggih. Ya, maka segala kenikmatan yang kita punya harus kita aplikasikan dengan baik. Ya, kenapa kok kita harus mengaplikasikan dengan baik? Karena semuanya itu akan ditanya. Nggih, semua yang kita punya akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan di mana Bu? Di akhirat. Nggih. Kita diberikan mata, diberikan telinga, diberikan mulut, diberikan hidung, tangan, kaki, ya. Semuanya akan ditanya. Nanti di akhirat, ketika anggota tubuh yang kita punya ditanya, itu yang jawab siapa Bu? Anggota itu sendiri, bukan mulut. Kalau mulut kita bisa bohong, kita Bu, iso ngapusi. Itu kalau yang mulut yang bicara. Ya, tapi masalahnya al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Suatu mau dikebut wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa niku Bu? Hah? Surat Yasin. Nggih. Ngendikane Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan kami jadikan tangan mereka yang berbicara dan kaki mereka yang akan bersaksi. Ya. Jadi nanti mulut yang sukanya bohong itu ditutup dan anggota tubuh sendiri yang akan berbicara. Nah, terus cara bicaranya gimana? Itu bukan urusan kita. Kita hanya cukup mana jangan dibayangkan, oh nanti sini keluar ada mulutnya, enggak usah dibayangkan. Enggak usah dibayangkan. Pokoknya kita imani. Harta yang kita punya akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya orang kaya dengan orang miskin niku masuk surganya cepet yang mana Bu? Nah, saya pernah bahas di sini sepertinya Bu, telatnya yang orang kaya telatnya berapa lama? Sudah lupa. Lama. Nah, lama itu berapa Bu? Di dalam sebuah hadis disampaikan ya bahwasanya telatnya itu setengah hari. Allah, setengah hari apa-apa ibu nggih. Setengah hari akhirat itu berapa lama Bu? Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau setengah hari 500 tahun. Jenengan pengen jadi orang miskin apa orang kaya Bu? Hah? Pengen yang mana Bu? Alah, pokoknya dikasihnya apa kita syukuri, ngoten mawon nggih Bu nggih. Nggih, kalau diberikan kemiskinan nggih bersabar, kalau diberikan kekayaan nggih bersyukur. Nggih. Maka semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam niku bersabda, ya, ada 4 hal yang akan ditanyakan. Nggih. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga niku, salah satu dari 4 pertanyaan ini adalah ya, an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah, ya, tentang harta kita, ya, dari mana dapatnya dan dikemanakan. Dilarikan kemana? Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan umum, bukan pertanyaan global, tapi rinci Bu.
Nggih. Setiap rupiah yang kita punya, ya, setiap lembar uang yang kita punya, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka harta yang Allah berikan kepada kita, kita aplikasikan, kita gunakan sebaik-baiknya. Gitu, utama ibu-ibu, karena ibu-ibu di rumah tangga itu yang megang uang. Ya walaupun sebagian ada yang bapak-bapak, tapi kebanyakan ibu-ibu karena suami takut. Mungkin apa betul Bu? Biasa yang megang itu panjenengan apa bapak biasanya Bu? Oh kerja kabeh nggih. Megang berarti rata-rata megang masing-masing. Nopo suaminya sendiri, nopo ibu-ibu yang megang biasanya? Ibu sama. Oh ibu. Maka ibu-ibu yang tugasnya itu pegang uang, Bu, yang tugasnya pegang uang diaplikasikan sebaik-baiknya. Ya, jadi syukur-syukur yang jenengan itu sakit membagi. Ini uang untuk belanja bulanan, ini untuk keperluan sehari-hari, ini untuk SPP, ini untuk jatah suami dikasih jajan sedikit, masa nggak dikasih sedikit pun ya Bu nggih. Kemudian nopo meleh dibagi kalau bisa, ya Bu nggih. Jadi jangan semua untuk Shopee. Nggih. Jangan untuk Shopee toh yang diingat ketika suaminya habis dapat gaji terus langsung Shopee, yang ingat jangan. Nggih, jenengan harus bagi dulu. Boleh jenengan beli di Shopee tapi jangan kebangetan nggih Bu nggih. Ya, harus dibagi-bagi. Nggih, jangan kok akhirnya karena melihat nopo macam-macam varian baju pengen, sedikit-sedikit pengen, sedikit-sedikit check out gitu. Nah, jangan seperti itu nggih Bu nggih, harus dibagi. Nggih, kasihan nih bapak-bapak sudah kerja nopo banting tulang. Maksudnya bukan dikeprui, tulangnya bukan, sudah kerja keras lah kok malah ibu-ibunya yang boroskan nggih Bu nggih. Ya, jadi jangan seperti itu. Dibagi yang baik. Nggih. Ngaten nggih Bu nggih. Ya, sebagai nopo pemegang kas negara niku harus mengaplikasikan ya uang tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi dalam rumah tangga itu semua bertanggung jawab lah Bu. Jadi bukan hanya suami aja nanti yang di akhirat ditanya tentang keluarga, bukan, tapi semuanya ditanya. Ya, suami itu akan ditanya tentang posisinya sebagai suami. Seorang ibu akan ditanya posisinya sebagai istri dan ibu. Nggih. Jadi masing-masing punya peran dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Ngaten nggih Bu nggih. Nggih niku napa tadi konsekuensi yang pertama. Kemudian konsekuensi yang kedua. Nggih pun pokoknya kalau sama saya ngaji sebentar aja. Soalnya kalau saya materi banyak-banyak nanti misal 12 20 nanti nggak ada yang nyantol. Oke, prinsip saya niku setiap ngaji harus bawa sesuatu nggih nggih. Ya kalau ngaji ya walaupun nggih raketan 20 menit 30 menit niku harus ada yang dibawa pulang. Nggih, jadi jangan hanya snack tok nggih yang dibawa pulang nggih nggih. Harus ada ilmu yang dibawa, harus ada pelajaran yang dibawa, harus ada faidahnya dari pengajian niku. Ya, jadi jangan cuma karena rutinan saja, bukan, tapi memang ini sudah kebutuhan, nggih. Ya, kemudian yang kedua, tadi yang pertama apa Bu? Menggunakan, mengaplikasikan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah bersabar apabila yang punya itu mengambil. Nggih. Kinten-kinten titipan itu bakal terus dipegang sama yang dititipi atau bakal diambil Bu? Bakal diambil. Pasti niku. Nggih. Pasti akan diambil. Dan ya semua orang, ya semua manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Gitu Bu. Tidak ada kemudian ke orang soleh tidak diuji, tidak ada. Bahkan semakin soleh, semakin baik orang itu semakin besar ujiannya. Ujian paling berat itu untuk siapa Bu? Para nabi dan rasul. Jadi ujian kita itu tidak ada apa-apanya. Nah gitu. Jadi setiap orang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Al-Qur'an itu lafadznya, bunyinya itu dengan penekanan.
Ya, walanabluwannakum, dan sungguh kami akan benar-benar menguji. Lah niku bahasanya itu sudah banyak penekanan di situ, Bu. Dan sungguh kami akan benar-benar menguji kalian bisyai'in. Bahasanya dengan sedikit. Gitu. Jadi Allah itu nguji cuma sedikit, Bu. Ya. Dari nopo? Minal khauf, dari rasa takut. Kemudian wal ju niku napa? Rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Nanti dikurangi sedikit tok, Bu. Ya, wal anfus, ya, kekurangan atau kehilangan jiwa. Kalau kekurangan jiwa niku napa, Bu, misalnya? Jiwa berkurang niku pripun maksudnya? Bukan stres, sakit kok. Stres niku kehilangan jiwa. Nggih, bukan, maksudnya bukan itu. Maksudnya kekurangan jiwa itu maksudnya nggih sakit. Kalau kehilangan jiwa meninggal, nggih. Diuji dengan ada napa kerabat kita yang meninggal, keluarga kita, saudara kita, nggih Bu nggih. Wasamarat, kemudian buah-buahan, nggih, kekurangan buah-buahan. Kalau biasanya tahun kemarin atau bulan kemarin panennya itu 5 ton. Nggih, bulan ini cuma 1 ton misalnya. Misal niku. Yang nggih. Sekilo niku gak kerasa, Bu. Nggih. Ya, kemudian buah-buahan tadi ya. Jadi kemudian sikapnya seorang muslim niku pripun kalau ditimpa musibah? Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Yang bersabar itu yang seperti apa, Bu? Pripun? Sabar niku pripun? Ikhlas dengan ketentuan Allah. Nah, niku pripun? Pengaplikasian. Pripun? Niku pripun? Ngendikane Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan Bu mengucapkannya? Setelah ngamuk-ngamuk, napa langsung ketika mendengarkan kabar musibah? Adik yang susah ya Bu nggih. Biasanya kalau ketika langsung ngamuk-ngamuk dulu nggih. Mengeluarkan kata-kata mutiara dulu. Bukan timah nggih. Nggih. Maksudnya adalah ketika kita dengar kabar atau mendapatkan musibah langsung mengucapkan innalillahi. Nah, niku kriteria sabar yang Allah berikan. Susah napa mboten Bu? Aduh, harus ada mukadimah dulu gitu, Bu. Nggih, harus ngap dulu, harus jotos dulu, harus. Lah niki ya. Kriteria adalah yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya inna lillahi wa inna raji'un itu apa, Bu? Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah niku yang memiliki kita. Ya, jadi kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya meninggal saja. Ya, jadi bukan ketika kita mendapatkan kabar orang meninggal saja, tapi apapun musibah yang kita dapatkan, ya tadi kan disebutkan banyak tuh Bu. Ya rasa takut, rasa lapar, kemudian apa boleh datang gitu nggih, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan dan lain sebagainya. Kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nanti kalau pas keluar dari masjid kok sendalnya hilang, mengucapkan apa, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti yang sebelahnya jangan nanya, "Loh sing mati sapa?" Jangan nanya gitu. Ya, sekarang sudah tahu tak, Bu nggih? Jadi pengaplikasian kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya ketika mendengar kabar orang meninggal. Tergantung kalau itu menurut jenengan itu musibah ya. Tapi itu bukan musibah, Bu.
ketika jenengan tadi hutang itu bukan musibah loh Bu. Niku orang yang menagih itu sedang mengingatkan jenengan ya, biar jenengan itu nanti masuk surga itu ndak usah ndak usah ribet lagi gara-gara masalah hutang ibu nggih. Niku sebenarnya nikmat Bu niku. Cuma kadang-kadang salah nggih Bu nggih. Nikmat malah dikasih innalillah. Nggih. Oh, jadi tadi konsekuensinya apa Bu? Ada dua. Yang pertama menggunakan sebaik-baiknya. Yang kedua, kalau nikmat itu diambil atau titipan itu diambil sama yang punya harus nopo? Sabar. Kalau di Indonesia niku kadang-kadang penggunaan kata sabar dan ikhlas niku disamakan gitu mungkin, tapi kalau dalam bahasa Arab niku beda. Ikhlas itu bukan kalau bahasa kita wislah tak lepas, bukan gitu. Kalau ikhlas itu dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah kita menjadikan segala bentuk ibadah kita hanya kepada Allah. Niku ikhlas dalam bahasa Arab. Tapi nek bahasa kita itu kan biasa ikhlas niku alah wis rapopo kan gitu nggih Bu nggih. Ya, tapi nggih kita menggunakan kata sabar mawon. Ya, kita harus bersabar. Ya, jadi nanti ketika pulang ada yang dibawa nggih Bu nggih. Dia harus menggunakan apa? Nikmat tersebut sebaik-baiknya. Nggih. Kemudian kalau nikmat tersebut diambil kita harus bersabar. Nggih. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, ya, jadi ini tadi materi kita pada kesempatan siang hari ini ya, tentang bagaimana keyakinan kita sebagai seorang muslim niku ya, tentang harta yang kita punya. Ya, jadi apa yang kita punya itu sejatinya bukan milik kita ya, tapi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sampai mungkin HP, laptop itu punya Allah Ta'ala ya, walaupun itu barang modern tapi itu juga punya Allah Ta'ala ya. Kenapa? Karena ya kita belinya pakai uangnya dapat dari Bapak. Lah yang memberikan nikmat ke Bapak sinten? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi intinya semua muter-muter itu tetap kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka kita harus menjadikan keyakinan ini sebagai keyakinan yang kuat dalam diri kita. Jangan sampai kita merasa memiliki, jangan sampai kita berlebihan dalam merasa memiliki sehingga kita lupa kalau apa yang kita punya itu hanya sekedar titipan gitu. Beda kan Bu kalau misalnya ikut titipan dan punya sendiri. Kalau titipan itu diambil nggak apa-apa toh. Ya, jadi kita ya, kalau ketika Allah Ta'ala mengambil titipan tersebut kita boleh bersedih ya, misalnya kita qadarullah kemudian ditinggalkan salah satu keluarga kita misalnya, waliyadzubillah, maka kita boleh bersedih tapi jangan sampai kita berlebihan, bahkan sampai mungkin kalau bahasa Bu, sampai kalau ngerobek-robek baju sampai lempar-lempar itu kalau dalam bahasa Arab itu niyahah. Kalau bahasa Indonesia apa nggih? Ini ke bahasa TikTok. Nama nggih? Kalau bahasa kita itu meronta-ronta itu kalau bahasa artinya apa nggih? Ada bahasa ilmiahnya niku ada Bu. Napa nggih? Yang sampai marah-marah sampai nangisnya sampai teriak-teriak sampai robek-robek baju niku napa nggih? Alah pun pakai ini kok ya, yang penting paham ibu ya, jadi tidak boleh ya, jadi nggak boleh ya kalau ada misalnya orang meninggal dan kemudian kita tantrum juga bisa apa kayak ngoten lah. Saya tidak tahu bahasanya apa ya, jadi tidak boleh ya, jadi nggak boleh sampai niyahah ya, kalau bahasa Arabnya itu niyahah, nggak boleh sampai ngereok ini pun kata mawon, yang penting kita bisa paham ya, nggak boleh berlebihan ya. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan atau tidak ada Bu nggih? Ada pertanyaan boten? Tidak ada nggih? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau gitu kita cukupkan pengajian kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat, kita bisa melaksanakan ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari dan menguatkan iman kita untuk senantiasa berada di atas agama ini
dan tidak menggoyahkan hati kita sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Banyak sekali kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.